Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wasallim ajmain amma ba'du. Baik para pemirsa dan pendengar dari Rumaiso TV dan juga Radio DS, kembali lagi bersama kami di program live kajian bersama Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, yang mana di kesempatan siang menjelang sore hari ini kembali kita akan membahas tentang kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi, yang mana di kesempatan siang menjelang sore hari ini akan membahas tentang tema cerita akhir hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk para pemirsa dan pendengar dari Rumaiso TV dan juga Radio DS, bila mana nanti ingin menanyakan sesuatu kepada Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, bisa melalui nomor interaktif di 081228185131. Kami ulangi, 081228185131. Dan baiklah para pemirsa dan pendengar dari Rumaiso TV dan juga Radio DS, berhubung Ustadz sudah berada di studio dari Radio DS, langsung saja kami hadirkan untuk Anda live kajian bersama Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Dan kepada pemirsa dan pendengar dari Rumaiso TV dan juga Radio DS, kami ucapkan selamat mendengarkan dan juga selamat menyaksikan, dan kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, siang hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi dengan penjelasan dari Syekh Abdul Razak, di mana kita sudah menjelang akhir-akhir dari buku ini. Kali ini tentang cerita akhir hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih di bab yang sama seperti pertemuan sebelumnya. Bagi pemirsa yang mendengar nanti bisa interaktif juga di 081228185131, di 081228185131, atau lewat WA maupun lewat telepon akan kami terima. Ya, demikian bisa dibaca. Hadis 396. Nasr bin Ali al-Jahdami bercerita kepada kami. Ia berkata, Abdullah bin Dawud bercerita kepada kami. Ia berkata, Salamah bin Nubaid bercerita kepada kami. Dari Nu'aim bin Abi Hind, dari Nubaid bin Syarid, dari Salim bin Ubaid. Ia adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat pingsan ketika sakit. Kemudian hadis berapa ini? 396. Rasulullah SAW ini tentang pingsan, bukan 395 ya? Ini yang hadis yang panjang ya. Coba diulang dulu hadis 395. Hadis 395. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami. Ia berkata, Abdul Aziz bin Muhammad dan Syarik bin Abdillah bin Abi Namir bercerita kepada kami. Dari Abu Salamah bin Abdirrahman bin Auf, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin dan dikuburkan pada hari Selasa. Abu Isa berkata hadis ini gharib. Abu Salamah bin Abdirrahman bin Auf adalah seorang dari tingkatan tabi'in yang tidak menyaksikan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dikatakan Rasulullah SAW meninggal pada hari Senin, kemudian dikuburkan pada hari Selasa. Padahal kemarin kita sudah lihat dikuburkannya itu pada hari keterangan dari malam Rebu untuk penguburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ilaitas Sulasa, pada malam Selasanya. Ya, coba lihat keterangan di bawahnya dulu. Dan hadis ini dhaif, baik sanad maupun matannya. Adapun sanadnya, karena sanadnya mursal, di dalamnya juga ada Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi. Ia syaduk dan biasa dia soduk.
dan biasa menyampaikan hadis dari catatan orang lain yang sering salah. Di dalamnya juga ada Syarik bin Abdillah. Ia syaduk. Ia soduk yang sering salah. Adapun matannya, karena isi redaksinya bertentangan dengan hadis sahih tentang penguburan Nabi SAW pada malam Rabu. Nah, lihat itu malam Rabu ya. Jadi yang sahih itu pada malam Rabu, meninggalnya hari Senin. Ya, situ ada pengunduran waktu untuk penguburan Nabi kita Muhammad SAW. Terus Hadis 396. Nasr bin Ali al-Jahdami bercerita kepada kami. Ia berkata, Abdullah bin Dawud bercerita kepada kami. Ia berkata, Salama bin Nubaid bercerita kepada kami. Dari Nuaim bin Abi Hind, dari Nubaid bin Syarid, dari Salim bin Ubaid. Ia adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Ia berkata, Rasulullah SAW sempat pingsan ketika sakit. Kemudian beliau siuman kembali. Beliau bertanya, apa sudah masuk waktu sholat? Para sahabat menjawab, ya. Beliau bersabda, perintahkan Bilal untuk azan dan perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat berjamaah. Nah, Bilal suruh azan, kemudian saat ini Abu Bakar yang disuruh mengimami sholat berjamaah. Terus Dengan orang-orang. Salim melanjutkan, kemudian Nabi SAW pingsan lagi. Lalu beliau sadar kembali dan beliau bertanya, apakah sudah masuk waktu sholat? Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, perintahkanlah Bilal untuk azan dan perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat berjamaah dengan orang-orang. Kemudian Aisyah berkata, sesungguhnya ayahku adalah orang yang lemah. Jika ia berdiri di tempat imam, maka ia akan menangis dan ia tidak bisa melanjutkan sholat. Nah, kelemahan Abu Bakar itu karena mudah nangis ya, bukan lemah dari sisi fisik, tapi kalau baca surat sedikit dia cepat nangis. Ya, terus. Sebaiknya engkau menyuruh orang lain selainnya. Salim melanjutkan. Kemudian beliau SAW pingsan lagi. Lalu beliau siuman kembali dan bersabda, perintahkan Bilal untuk azan dan perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat berjamaah dengan orang-orang. Sesungguhnya kalian seperti wanita-wanita penggoda Nabi Yusuf. Salim melanjutkan, kemudian Bilal diperintahkan untuk azan dan Abu Bakar diperintahkan untuk menjadi imam. Kemudian Nabi SAW merasa lebih ringan. Nah, Rasulullah SAW wajada khifah, lebih ringan keadaannya. Terus Lalu beliau bersabda, lihatlah, siapa yang bisa aku sandari? Kemudian datanglah Barirah dan seorang laki-laki. Beliau bersandar pada keduanya. Ketika Abu Bakar melihat beliau, maka ia akan mundur. Tetapi beliau berisyarat agar Abu Bakar tetap di posisinya. Dan Abu Bakar menjadi imam sampai sholat selesai. Lalu Rasulullah SAW masuk ketika itu dan Abu Bakar menjadi imam. Kemudian ya terus. Lalu Rasulullah SAW wafat. Lalu Rasulullah SAW kemudian wafat. Ya terus Abu Bakar kemudian melanjutkan sholat. Kemudian Rasulullah SAW kemudian diwafatkan. Ya terus. Umar berkata, demi Allah, kalau aku mendengar ada orang yang mengatakan Rasulullah SAW wafat, maka aku akan memenggalnya dengan pedangku ini. Nah, Umar, sahabat Umar itu tidak terima kalau ada yang bilang Rasulullah SAW itu meninggal, ia akan penggal dengan pedangnya. Ya, saking bagaimana ya, sangat membela Nabi SAW karena dia tidak terima kalau Nabi SAW itu dikatakan meninggal dunia. Terus Salim melanjutkan, sebelumnya mereka adalah kaum ummi yang tidak ada nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka semua orang diam. Kemudian mereka berkata, wahai Salim, pergilah kepada sahabat Rasulullah SAW dan panggillah ia. Kemudian aku pun menemui Abu Bakar dalam keadaan menangis. Pada saat itu, ia sedang berada di masjid.
Ketika ia melihatku, ia langsung bertanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat? Aku menjawab, sesungguhnya Umar berkata, kalau aku mendengar ada orang yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka aku akan memenggalnya dengan pedangku ini. Abu Bakar pun berkata kepadaku, berangkatlah. Lalu aku pun berangkat bersamanya. Ia datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat orang-orang sudah masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, wahai semua orang, tolong beri aku jalan. Kemudian mereka memberinya jalan sampai ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengusapnya. Lalu ia membaca firman Allah. Sesungguhnya, Innaka mayitun wa innahum mayitun. Surat Az-Zumar ayat 30. sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Quran Az-Zumar, Quran surat Az-Zumar ayat 30. Kemudian para sahabat berkata, wahai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat? Ia menjawab, ya. Akhirnya mereka mengetahui bahwa ia jujur. Lalu mereka bertanya lagi, wahai sahabat Rasulullah, apakah jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus disolatkan? Ia menjawab, ya. Mereka bertanya lagi, bagaimana? Ia menjawab, satu kelompok masuk ke dalam rumah Aisyah, bertakbir, sholat, dan mendoakan, lalu mereka keluar. Nah, karena rumah kecil ya, jadi tidak bisa berbarengan langsung semuanya pada ikut sholat sekaligus gitu. Jadi secara bergiliran mereka itu menyolatkan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian serombongan berikutnya masuk, bertakbir, sholat, dan mendoakan. Lalu mereka keluar. Sampai semua orang sudah masuk, kemudian mereka bertanya lagi, wahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dikuburkan? Ia menjawab, ya. Mereka bertanya lagi, di mana? Ia menjawab, di lokasi tempat Allah mencabut nyawanya. nah, fil makanil ladzi qabadallahu fihi ruhahu. Di tempat Allah itu mencabut nyawanya. Ya, terus. Sesungguhnya Allah tidak mencabut nyawanya kecuali di lokasi yang baik. Mereka mengetahui bahwa ia jujur. Lalu ia memerintahkan agar kerabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ayah beliau memandikan beliau. Dan ketika itu kaum muhajirin bermusyawarah. Mereka berkata, pergilah pada saudara-saudara kita kaum Ansor dan mengikut sertakan mereka dalam masalah ini. Orang-orang Ansor berkata, dari kami satu orang pemimpin dan dari kalian satu orang pemimpin. Umar bin Al-Khattab berkata, siapakah yang memiliki tiga hal ini? Sedang ia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu ia berkata kepada temannya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Siapakah mereka berdua itu? Terus. Salim melanjutkan. Kemudian Umar mengulurkan tangannya dan berbaiat kepada Abu Bakar. Kemudian semua orang berbaiat kepadanya dengan baiat yang baik dan indah. Nah, jadi diingatkan tentang kejadian ini yang menjadi penerus Nabi SAW tentang ketika Nabi SAW itu bersama dengan Abu Bakar. Tsaniyasnaini ithhuma fil ghar its yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Coba dibaca ulang atau bait 40 artinya. Sedang ia salah seorang dari dua orang ketika seorang dari dua orang, yaitu ada Rasulullah SAW dan ada Abu Bakar di situ. Terus ketika keduanya berada di dalam gua, di waktu ia berkata kepada temannya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Nah, yang bersama dengan beliau di situ bersama dengan Nabi SAW kan Abu Bakar. Maka akhirnya mereka berbaiat kepada Abu Bakar saat itu. Terus keterangan sekarang. Salim bin Ubaid adalah seorang sahabat. Ada yang menyebutkan bahwa ia adalah salah satu ashabus suffah, orang-orang miskin yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Hadisnya yang panjang ini meringkas beberapa masalah yang berkaitan dengan kisah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Perkataan Salim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat pingsan ketika sakit. Kemudian beliau siuman kembali. Pingsan adalah kondisi orang di mana ia kehilangan kesadarannya dan tidak mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan karena parahnya sakit beliau dan rasa sakit yang beliau rasakan. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam siuman kembali dari pingsan tersebut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa sudah masuk waktu sholat? Dalam kalimat tanya ini, kata tanyanya dihilangkan. Maksudnya, apakah waktu sholat sudah masuk? Para sahabat menjawab, ya. Ini menjelaskan kepada kita kedudukan sholat dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena yang Nabi SAW tanya itu tentang perkara sholat sebelum yang lainnya, maka menunjukkan urgensi sholat ya, dari perkara ibadah yang lainnya. Sholat itu sangat-sangat penting. Bahkan sholat itu lebih penting daripada puasa Ramadan ini. Namun sebagian orang itu lebih pedulikan puasa, ya nggak sholat juga nggak apa-apa. Nah ini nggak tepat. Terus. Sholat adalah tiang agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun memperhatikan banyak urusan kaum muslimin, tidak bertanya setelah siuman dari pingsan kecuali masalah sholat. Ya, terus Umar. Demikian juga Umar radhiyallahu anhu. Salah seorang lulusan madrasah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ia ditikam, ia sempat pingsan dan ketika sadar, ia bertanya, apakah semua orang sudah sholat? Sholat adalah suatu yang menyibukkan jiwa-jiwa mereka, menjadi pokok perhatian mereka dan hati-hati mereka terikat dengan masjid. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan Bilal untuk azan dan perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat berjamaah dengan orang-orang. Maksudnya menjadi imam, ini menunjukkan kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mulia. Nah ini kedudukan Abu Bakar karena Nabi SAW tidak tunjuk yang lain, namun menunjuk ketika itu Abu Bakar. Padahal mungkin yang ini tambahan penjelasan dari ulama Syafi'iyah, ya, padahal mungkin yang bacaan Al-Qur'annya lebih bagus, lebih merdu itu ada. Tapi ketika itu yang paling faqih, yang paling paham, yang dari sisi pemahamannya lebih bagus, ya keimanannya lebih bagus adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakar yang dipilih ketika itu. Ya, terus. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilihnya di antara para sahabat lainnya untuk menjadi imam bagi kaum muslimin dalam melaksanakan agama. Inilah yang digunakan Umar radhiyallahu anhu untuk mematahkan argumentasi kaum Ansor pada hari As-Saqifah, hari mereka bermusyawarah untuk memilih khalifah sepeninggal Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ridho dengannya untuk memimpin agama kita. Apakah kita tidak ridho kepadanya untuk memimpin dunia kita? Nah, Rasulullah SAW ridho pada Abu Bakar untuk memimpin sholat ketika itu. Apalagi untuk urusan dunia, tentu saja akan diridhoi. Nah, itu sudah sebagai isyarat kalau sepeninggal Nabi SAW yang lebih pantas untuk jadi khalifah, pengganti beliau, pengganti Nabi SAW adalah Abu Bakar. Terus. Kemudian Aisyah berkata, sesungguhnya ayahku adalah orang yang lemah. Maksudnya karakternya lemah, mudah menangis, penuh kasih sayang, dan mudah terpengaruh. Oleh sebab itu, Aisyah berkata, jika ia berdiri di tempat imam, maka ia akan menangis dan ia tidak bisa, maksudnya tidak bisa melanjutkan sholat. Sebaiknya engkau menyuruh orang lain. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Aisyah mengusulkan perintahkan Umar untuk mengimami manusia. Ia juga merundingkan masalah tersebut kepada Hafsah radhiyallahu anhuma, Ummul Mukminin, agar berbicara kepada Nabi. Barangkali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerimanya. Hanya saja setiap kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siuman, beliau bersabda, perintahkan Bilal untuk azan dan perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat berjamaah dengan orang-orang. Nah, lihat tuh. Bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, namun ulang-ulang Nabi SAW sebut Abu Bakar terus. Dan keduanya, Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya Abu Bakar itu orang lemah. Jika ia berdiri pada posisi imam, maka ia akan menangis dan tidak bisa melanjutkan sholatnya.
sebaiknya engkau memerintahkan orang lain. Ketika mereka berdua mengulang-ulanginya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan Bilal untuk azan dan perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat berjamaah dengan orang-orang. Sesungguhnya kalian seperti wanita-wanita penggoda Nabi Yusuf. Maksudnya kalian mirip dengan mereka. Sisi kemiripannya. Nah, ini sekarang kenapa diistilahkan dengan wanita-wanita penggoda Nabi Yusuf? Ya, sisi kemiripannya. Sisi kemiripannya adalah dalam masing-masing kasus. Ada masalah yang ditampakkan dan ada masalah yang disembunyikan. Aisyah radhiyallahu anhuma menampakkan bahwa ayahnya adalah orang lemah dan ia menyembunyikan bahwa ia sebenarnya kasihan kepada ayahnya kalau menjadi imam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa lebih ringan. Maksudnya setelah menetapkan perintah tersebut, beliau merasa kuat dan mampu untuk pergi sholat berjamaah. Hendaklah kita merenungkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan masalah sholat. Hal ini berbeda dengan kondisi mayoritas orang yang lebih sibuk dengan hal yang sepele dibandingkan dengan sholat dan mereka meninggalkan sholat karena masalah sepele. Mereka tidak memperhatikan masalah sholat ini. Bahkan sebagian besar di antara manusia hanya menempatkan sholat untuk mengisi sisa waktu dan tidak memperhatikannya. Nah, lihat, ada yang cuma jadikan sholat itu ya seluangnya saya. Kalau tidak luang ya sudah saya nggak sholat begitu. Ya tidak jadikan ini hal urgen, hal mendesak untuk mengerjakan sholat. Terus ketika ia tertimpa musibah ringan seperti demam ringan atau sedikit lelah, maka ia terlambat sholat dan beralasan bahwa ia sedang sakit. Sedangkan salah seorang di antara para sahabat ketika sakit parah harus dibopong oleh 2 orang agar bisa hadir ke shaf sholat. Ya, terus lanjutan lagi masih. Lihatlah, siapa yang bisa aku sandari? Maksudnya carikan orang untuk aku sandari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sholat di masjid. Nah, jadi Nabi SAW dalam keadaan kayak gitu tetap masih mau punya keinginan berangkat ke masjid untuk sholat. Nah, terus. Kemudian datanglah Bariroh. Bariroh adalah mantan hamba sahaya perempuan Aisyah. Ia berkebangsaan Habasyah. Dan seorang laki-laki disebut dalam sebagian riwayat bahwa namanya adalah Naubah. Ia juga seorang hamba sahaya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar pada keduanya dan keduanya membawa beliau ke masjid. Nah, keduanya membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke masjid. Terus disebutkan dalam As-Sahihain bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar pada pamannya, yaitu jadi bersandar Abbas. Sini maksudnya ada orang yang membantu Nabi SAW ke masjid, mengantarkan Nabi itu ke masjid. Terus yaitu Abbas dan pada seorang laki-laki lagi, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ada juga versi yang lainnya di Sahihain sebut Nabi SAW itu pergi bareng Abbas, paman beliau, dan Ali bin Abi Thalib. Terus jika kedua riwayat ini digabungkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar pada Bariroh dan Naubah sampai ke pintu masjid. Nah, bisa jadi kita pahami dengan Naubah dan Bariroh itu sampai pintu masjid. Terus kemudian Abbas dan Ali melanjutkan sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di posisi beliau di dalam masjid. Nah, untuk sampai ke dalam masjid, sampai posisi beliau itu sholat, itu dibantu oleh Abbas dan Ali. Nah, terus ada juga yang menggabungkannya bahwa kejadian itu pada waktu yang berbeda. Ya, bisa jadi juga kita pahami itu di waktu yang berbeda. Yang kisah yang satu dengan Naubah dan Bariroh, kisah yang kedua itu dengan Abbas dan Ali. Ya, dengan waktu yang berbeda, tidak waktu yang bersamaan seperti yang diceritakan tadi. Terus ketika Abu Bakar melihat beliau, maka ia akan mundur. Maksudnya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu merasakan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata beliau sudah dipapah sampai di masjid, maka ia akan mundur ke belakang bergabung bersama jamaah sholat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi imam, tetapi beliau berisyarat agar Abu Bakar tetap di posisinya. Nah, ketika masuk tetap Nabi SAW berikan isyarat Abu Bakar tetap di posisinya. Ya, terus apakah saat melaksanakan sholat tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam ataukah makmum? Nabi SAW ketika gabung dengan Abu Bakar di sini apakah jadi imam ataukah jadi makmum? Ya. Lanjut.
Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam bagi Abu Bakar dan Abu Bakar menjadi imam bagi semua jamaah. Nah, ada pendapat pertama katakan Nabi jadi imam untuk Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar jadi imam untuk jamaah. Terus. Dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa beliau sebagai makmum. Dan ada yang berpendapat bahwa Nabi SAW itu sebagai makmum. Terus. Dalam sebagian riwayat juga disebutkan bahwa beliau pada sholat tersebut didudukan di sebelah kiri Abu Bakar. Ini menguatkan bahwa beliau menjadi imam bagi Abu Bakar. Nah, Nabi SAW posisinya sebelah kiri, berarti jadi imam untuk Abu Bakar. Terus. Sedangkan Abu Bakar menjadi imam bagi orang-orang lainnya. Iya. Kemudian Rasulullah SAW wafat. Nah, ini cerita yang lain lagi lanjutannya. Jadi tidak satu peristiwa, bukan meninggal saat di masjid tadi, bukan. Ya, kemudian Rasulullah SAW itu wafat. Lalu kemudian menunjukkan adanya selisih waktu dan artinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung diwafatkan saat itu juga. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diantar pulang ke rumah beliau dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengimami manusia dalam beberapa sholat lainnya sampai akhirnya beliau wafat pada waktu duha hari Senin. Nah, beliau wafat nanti pada waktu duha hari Senin. Jadi bukan cerita tadi itu Nabi SAW di masjid, kemudian meninggal di situ, kemudian dibawa pulang ke rumah, bukan. Jadi sholat, bawa pulang ke rumah, kemudian pada hari Senin Nabi SAW meninggal pada waktu duha. Terus. Mulailah orang-orang membicarakan kematian Nabi. Di antara mereka ada yang percaya dan di antara mereka ada yang masih bertanya-tanya. Nah, ada yang percaya langsung Nabi SAW meninggal dunia, ada yang masih bertanya-tanya. Di antaranya di sini Umar nih ya. Terus Umar berkata, "Demi Allah, kalau aku mendengar ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW wafat, maka aku akan memenggalnya dengan pedangku ini." ya, terus. Ini karena ia menyangka bahwa Rasulullah SAW hanya sekedar pingsan dan akan siuman kembali. Nah, dia merasa Nabi SAW itu pingsan. Nanti ada siuman lagi, akan sadar lagi gitu. Terus. Sebelumnya mereka adalah kaum ummi. Nah, ini dikatakan lagi orang Arab ketika itu kaum ummi. Apa maksud ummi? Lihat. Yaitu tidak membaca dan tidak juga menulis. Nah, tidak membaca dan juga tidak menulis. Terus. Kemudian Salim menjelaskan maksudnya dengan mengatakan, yang tidak ada nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dari kalangan mereka selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengalami masalah yang sangat berat. Ya. Kemudian mereka dikejutkan dengan musibah yang sangat berat juga. Akal-akal mereka tidak bisa mengendalikan. Jika ada nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka dan nabi itu wafat, maka mereka pasti mengetahui bahwa keadaan Nabi Muhammad SAW juga akan wafat seperti Nabi sebelumnya. Maka semua orang diam. Maksudnya mereka menahan diri setelah Umar mengultimatum tersebut. Kemudian mereka berkata, "Wahai Salim," orang-orang berkata kepada Salim, yaitu perawi hadis ini, "Pergilah menuju sahabat Rasulullah SAW dan panggillah ia, ijma para sahabat agar dalam keadaan tersebut Abu Bakar radhiyallahu anhu dihadirkan. Padahal di antara sahabat yang berkumpul tersebut adalah para ahli fikih dan yang senantiasa bersama Rasulullah SAW. Ini menjelaskan kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mulia dan mereka mengetahui kemampuan dan kedudukannya tersebut. Ya. Dipanggil Abu Bakar karena sudah diketahui bagaimana kedudukan, keilmuan dari Abu Bakar. Terus. Perkataan mereka, "Pergilah menuju sahabat Rasulullah SAW." Padahal mereka semua adalah sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah bukti lain yang menunjukkan kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia adalah satu-satunya sahabat Nabi SAW yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim sebagai sahabat beliau SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Saniyasnaini itsuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi ayat ini itu menjelaskan satu-satunya ayat yang menyebutkan langsung sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini. Dan itu sekaligus menunjukkan keutamaan dari Abu Bakar yang disebut di sini. Atau ayat 40 dibaca artinya? Sedang ia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu ia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah bersama kita."
Kemudian aku pun menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam keadaan menangis. Pada saat itu, ia sedang berada di masjid. Ia ini dalam keadaan bingung, bersedih, dan sangat terkejut dengan musibah tersebut. Untuk keadaan Abu Bakar seperti itu ya. Terus? Ketika ia melihatku, maka ia langsung bertanya, apakah Rasulullah SAW sudah wafat? Abu Bakar radhiyallahu anhu mengetahui bahwa saat itu sakitnya Rasulullah SAW sudah sangat parah. Salim sendiri tidak berkata, ya, karena Umar melarang siapapun untuk mengatakan hal itu. Umar juga bersumpah barang siapa yang mengatakan hal tersebut, bahwa Nabi SAW wafat, maka ia akan memenggalnya dengan pedangnya. Oleh sebab itu Salim hanya berkata, sesungguhnya Umar berkata, kalau aku mendengar ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW wafat, maka aku akan memenggalnya dengan pedangku ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata kepadaku, berangkatlah. Lalu aku pun berkata berangkat bersamanya. Ia datang ke rumah Nabi SAW pada saat orang-orang sudah masuk ke rumah Rasulullah SAW. Maksudnya mereka berkumpul di sekitar rumah beliau. Kemudian ia berkata, wahai semua orang, tolong beri aku jalan. Maksudnya tolong luaskan tempat untukku. Kemudian mereka memberinya jalan. Sampai ia melihat Rasulullah SAW dan mengusapnya. Ia ini meletakkan tangannya pada jasad Nabi SAW. Ketika ia menyentuh Nabi SAW, maka ia membaca firman Allah. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati. Pula Quran Surat Az-Zumar ayat 30. Terus. Ia yakin bahwa Nabi SAW telah wafat. Kemudian para sahabat berkata, wahai sahabat Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW sudah wafat? Ia menjawab, ya. Mereka mengetahui bahwa ia jujur. Mulai saat itulah semua orang yakin bahwa Nabi SAW telah wafat. Rasulullah telah wafat. Ya, terus. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju masjid dan orang-orang berkumpul di sekitarnya. Ia berkhutbah di hadapan manusia dengan sebuah khutbah yang sangat agung. Dalam khutbah itu ia mengokohkan manusia dan mengokohkan tauhid dan keimanan. Nah, karena ketika itu kan orang dalam keadaan kalau ada yang meninggal, iman kan lagi galau ketika itu. Lagi jatuh, lagi down. Apalagi ini Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka Abu Bakar punya inisiatif untuk kuatkan iman mereka, ketauhidannya, keimanannya, meyakinkan mereka. Walaupun lagi menghadapi ujian yang berat seperti itu. Ini kita ambil pelajaran kalau ada, kita lihat orang-orang itu dalam menghadapi musibah berat, maka tugas kita yang punya ilmu untuk menguatkan iman mereka sehingga mereka tetap teguh, kokoh dalam menghadapi musibah yang ada. Terus dalam khutbahnya ia menjelaskan masalah tersebut dan menjelaskan hakikat sunatullah yang pasti berlaku. Ia berkata dengan penuh keyakinan hati terhadap musibah besar itu. Amma ba'du, barang siapa yang beribadah menyembah Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Dan barang siapa yang beribadah menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan mati. Masalah yang paling diperhatikan oleh As-Siddiq umat ini radhiyallahu anhu adalah masalah yang sangat diperhatikan oleh Nabi kita SAW semasa beliau hidup, yaitu masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah pondasi semua urusan dan tujuan yang paling agung. Karena jika tauhid umat baik dan kokoh, maka semua urusan lain akan kokoh dan kuat. Nah, lihat ya, kuncinya pada tauhid. Untuk hadapi ujian itu pada tauhid. Kalau tauhid kuat, maka akan mudah untuk menghadapi itu. Maka ini yang dihibur oleh, ini yang disampaikan untuk sebagai hiburan, untuk menenangkan jamaah ya, sahabat ketika itu, ya disampaikan tentang masalah tauhid, ini yang dikuatkan. Karena tadi dikatakan ya, bahwa Faman ya'budu Muhammad, siapa menyembah Muhammad, ingat fa inna Muhammadan qad mata. Muhammad telah mati, telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah, dan siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Siapa menyembah Allah, ingat Allah itu Maha hidup, tidak mati. Terus. Sedangkan tauhid adalah penopang terkuat bagi manusia saat terjadi musibah. Nah, termasuk kalau kita hadapi pandemi yang berat saat ini juga sama. Tauhid itu yang nanti akan menyelamatkan kita.
dengan keimanan yang nanti akan menyelamatkan kita. Terus kesusahan dan kesulitan. ya. Allah Maha hidup dan Maha terjaga, berdiri sendiri. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu Maha hidup, lagi ya berdiri sendiri, tidak bergantung pada makhluknya, berdiri sendiri. Terus Kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak diawali dengan ketiadaan dan juga tidak akan diakhiri dengan kefanaan. beda dengan manusia awalnya tidak ada, juga nanti berakhir dengan fana, akan habis manusia. Terus Serta tidak akan mengalami kekurangan, ketidaksempurnaan. ya, ketidaksempurnaan gak mungkin itu pada Allah. Kalau manusia iya. Terus Adapun selain Allah, bisa jadi sekarang masih hidup dan akan mati. Atau orang yang hidup dan sudah mati, atau benda mati yang tidak pernah hidup. ya, terus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada kesempatan tersebut mengawali dengan mengokohkan tauhid. Karena jika tauhid kokoh dan benar, maka semua urusan setelahnya akan kokoh dan benar. Baik. Terus Tauhid adalah yang mengokohkan orang ketika tertimpa musibah, kesulitan, dan masalah besar. ya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan firman Allah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Baca artinya? Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh kalian berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran ayat 144. Ya, terus Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, demi Allah, seakan-akan semua orang tidak mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat tersebut sampai Abu Bakar membacakannya. Padahal ayat ini sudah dibaca terus, namun orang-orang baru seakan-akan baru tahu ayat tersebut. Iya, terus Abu Bakar radhiyallahu anhu membawakan ayat ini pada kondisi tersebut dan kemantapannya dalam khutbahnya adalah taufik dari Allah. Nah, lihat. Jadi kadang ayat itu sudah orang itu biasa dengar itu, namun ayat ini belum dipahami sehingga butuh ada yang ingatkan itu. Terus Mulailah semua orang mengulang-ulang ayat tersebut di seluruh penjuru kota Madinah, seakan-akan ayat itu baru turun pada hari itu. Terus Bahkan Umar radhiyallahu anhu yang tadinya berkata, barang siapa yang berkata sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka aku akan memenggalnya dengan pedangku ini. Ia pun sekarang berkata, demi Allah, sebenarnya hanya cukup dengan Abu Bakar membacakan ayat tersebut, maka aku tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Sehingga kedua kakiku tidak mampu menahan berat badanku dan akhirnya aku pun terjatuh ke tanah. ya, terus Ini adalah karomah yang Allah berikan kepada As-Siddiq umat ini radhiyallahu anhu dan pengokohan kepadanya. Orang-orang pun mengajukan pertanyaan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus disolatkan? Sholat jenazah adalah mendoakan jenazah tersebut agar mendapat ampunan dan rahmat. Nah, tetap disolatkan karena dalam sholat jenazah itu mendapat ada doa ampunan dan rahmat. Terus Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. padahal dosa Nabi SAW yang lalu dan akan datang telah diampuni gitu. Nah, ditanya apa tetap disolatkan? Terus Apakah beliau tetap disolatkan? Abu Bakar menjawab, ya. Kemudian lihat ya, yang jawab sini Abu Bakar. Tanda bagaimana keilmuan dari Abu Bakar ketika itu. Terus Kemudian muncullah pertanyaan lain dalam benak mereka. Bagaimana? Ia menjawab, satu kelompok masuk ke dalam rumah Aisyah, bertakbir, sholat, dan mendoakan, kemudian keluar. Lalu serombongan berikutnya masuk, bertakbir, sholat, dan mendoakan, kemudian keluar. Sampai semua orang sudah masuk, maksudnya adalah mereka masuk ke dalam rumah Nabi serombongan sesuai dengan luasnya tempat yang ada, dan tempat rumah Nabi SAW itu sangat kecil.
Kemudian Nah, mereka ini tanda rumah Nabi kecil, maka butuh rombongan bergiliran untuk masuk menyolatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, Kemudian mereka keluar agar rombongan berikutnya bisa masuk dan seterusnya sampai semua orang selesai mensolatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebab yang mengakibatkan penguburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat. nah ini yang menyebabkan penguburan Nabi SAW terlambat, kan meninggalnya hari Senin. Nah, setelah itu kan sahabat nyolatkan, akhirnya malam Rebu baru bisa dikuburkan. Nah, terus. Di sisi lain, masalah penguburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membingungkan mereka. Kemudian mereka bertanya lagi, wahai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dikuburkan? Ia menjawab, ya. Mereka bertanya lagi, di mana? Ia menjawab, di lokasi tempat Allah mencabut nyawanya. Nah, jadi kalau meninggal di rumah Aisyah berarti dikuburkan di situ. Terus. Abu Bakar radhiyallahu anhu menerangkan alasannya dengan mengatakan, sesungguhnya Allah tidak mencabut nyawanya kecuali di lokasi yang baik. Mereka mengetahui bahwa ia jujur. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu yang tidak aku lupakan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi kecuali di lokasi yang Allah inginkan nabi itu dikuburkan di lokasi tersebut. Abu Bakar menggabungkan antara menyebutkan dalil dan alasannya. Kemudian ia memerintahkan agar kerabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ayah beliau memandikan beliau, yaitu ashabah beliau. Dan yang memandikan beliau adalah keponakan beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. As-Sobah. Ya. Kemudian ia memerintahkan agar kerabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ayah beliau memandikan beliau. Dari jalur ayah ya, yaitu As-Sobah beliau ya. Situ dimandikan oleh putra dari pamannya yaitu Ali bin Abi Thalib. Terus yang menolongnya di situ sebagian ba'du bani abihi, dari keluarga bapaknya juga. Kemudian beliau dikafani dengan 3 lembar kain yamaniyah ya, warna putih sauliyah yang terbuat dari wol ya. Terus dibaca ulang-ulang ya, Yaitu as-sobah beliau. Dan yang memandikan beliau adalah keponakan beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sebagian saudaranya membantunya. Ia mengkafani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 kain Yaman berwarna putih yang terbuat dari bahan katun dengan tanpa baju dan sorban. Nah, lihat ya di sini dengan 3 lembar kain. Nah, ini yang lebih afdol untuk mengkafani jenazah. Terus. Dan pada saat itu kaum muhajirin bermusyawarah. Itu terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan sebelum beliau dikuburkan. Nah, ini setelah beliau wafat sebelum dikuburkan ya, mereka bermusyawarah. Terus. Mereka berkumpul untuk bermusyawarah tentang masalah kekhalifahan. Ya, siapa yang menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu? Mereka bersegera membicarakan masalah tersebut karena Jadi masyarakat. siapa yang jadi khalifah sepeninggal Nabi SAW? Nah, dibicarakan di sini. Terus. Karena masyarakat manusia, semua urusan mereka tidak akan beres kecuali jika ada seorang pemimpin bagi mereka. Jika manusia tidak memiliki seorang pemimpin, maka mereka akan terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok. Kemudian akan muncul fitnah di antara mereka, serta muncul perselisihan dan permusuhan. Terus lanjut. Manusia tidak akan baik ketika mereka dalam keadaan kacau dan tidak menjadi mulia, mencapai puncaknya. Dan mereka tidak akan mencapai puncak jika orang-orang bodoh di antara mereka yang naik memimpin mereka. Ya, terus. Kaum muhajirin khawatir jika kaum ansor berkumpul sendirian dan memilih seorang pemimpin dari mereka. Kemudian mulailah muncul fitnah dan masalah yang tidak ada ujungnya, sehingga kaum muhajirin bersegera bermusyawarah untuk memilih pemimpin. Oleh sebab itu mereka berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, pergilah bersama kami kepada saudara-saudara kita, kaum Ansor, dan mengikutsertakan mereka dalam masalah ini. Maksudnya kita bicarakan masalah ini bersama dan menghasilkan keputusan yang mufakat dengan mengangkat satu orang menjadi khalifah. Mereka pun pergi menuju kaum Ansor, dan pada saat itu mereka sudah berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah.
Sakifah Bani Sa'idah. Ya, terus. Orang-orang Ansor berkata, dengan juru bicara mereka adalah Al-Habab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu, dari kami satu orang pemimpin dan dari kalian satu orang pemimpin. Pendapat ini akan melahirkan perpecahan karena setiap kelompok akan memiliki pemimpin sendiri-sendiri, sehingga setiap pemimpin tidak mau mendengarkan, mentaati pemimpin yang lainnya. Ya, jadi tidak boleh ada ini punya pemimpin lagi. Jadi harus dipilih satu terus. Akan tetapi Allah memberi taufik kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, maka Umar itu disebut orang yang mendapatkan ilham, ya, mendapatkan taufik tadi terus. Memberinya ilham untuk berbicara dan Allah menyatukan semua hati. Ya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, siapakah yang memiliki 3 hal ini? Ya. Maksudnya 3 poin penting. Beritahu aku siapa yang memilikinya. Kemudian Umar membacakan sebuah ayat kepada mereka. Saniyasnaini ishuma fil ghar is yaqul li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Itu ketika Nabi SAW itu bersembunyi di gua saat hijrah. Yang pergi hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang bersamanya adalah Abu Bakar. Terus. Sedang ia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah berserta kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Dalam ayat ini disebutkan 3 poin tersebut, penting tersebut, yaitu pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Siapakah yang mengalami musibah besar tersebut dan memikul huru hara yang besar bersama Nabi SAW di dalam gua? Itu cobaan yang besar, dan yang ada saat itu bersama Nabi SAW dengan menghadapi cobaan itu Abu Bakar, ya, saat berhijrah tadi. Ya, terus. Kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu ia berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu berduka cita. Siapakah di antara para sahabat yang ditetapkan sebagai sahabat di dalam Al-Quran? Nah, yang ditetapkan sebagai sahabat di sini adalah Abu Bakar berarti. Terus. Ketiga, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah beserta kita. Untuk siapakah kebersamaan secara khusus ini? Yang kebersamaan secara khusus ini ya dengan Abu Bakar tadi. Ya, terus. Yaitu ketika ia bersama Nabi SAW. Jawabannya bahwa ketiga poin penting tersebut semuanya ada pada diri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar mengulurkan tangannya dan berbayat kepada Abu Bakar. Kemudian semua orang berbayat kepadanya dan bayat yang baik dan indah, yaitu tanpa perselisihan dan pertentangan. Kemudian mereka semua berkumpul setelah itu di Masjid Nabawi, dan orang yang disepakati di dalam Sakifah diumumkan di Masjid Nabawi. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma maju untuk berbaiat. Setelah itu mayoritas sahabat radhiyallahu anhum berbaiat. Nah, awalnya yang berbaiat itu Ali, ya. Ali berbaiat dengan Zubair bin Awwam, setelah itu diikuti oleh sahabat yang lainnya. Baik, ada satu hadis lagi tersisa. Terus pertemuan berikutnya nanti kita lihat apa sih jadi warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW itu mewariskan apa saja. Nanti kita akan lihat. Baru pembahasan penutupnya itu tentang ru'yah Rasulullah SAW dalam mimpi, melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi. Wallahu a'lam, itu yang kita kaji siang ini. Karena pas azan, ya, kami cukupkan. Nanti kita akan ketemu insya Allah pada pertemuan masih ada Kamis, Jumat, Sabtu. Mudah-mudahan dengan 2 pertemuan sudah rampung dan materi ini jadi penutup, ya, dan selesai. Baik, demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa dan pendengar dari Rumah Iso TV dan juga Radio DS, itu tadi telah kami hadirkan untuk Anda live kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, yang mana tadi membahas tentang tema cerita akhir hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Dan untuk para pemirsa dan pendengar dari Rumah Iso TV dan juga Radio DS, kami akan menginformasikan jadwal kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal yang akan dimulai pada pukul 20 sampai 20.45 waktu Indonesia Barat, yang pada nanti malam akan membahas tentang bahas tuntas secara rutin hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-16, jangan marah. Dan untuk para pendengar dan pemirsa yang ingin menyaksikan, bisa menyaksikan pada jam 20 sampai 20.45 waktu Indonesia Barat.
Dan para pemirsa dan pendengar dari Rumah Islam TV dan juga Radio DS, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada program live kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, dan kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.